Tim Liquid ID, mereka akan bangkit dengan waktu evaluasi yang cukup singkat. Wow. Oke. Eval cepat dari game 1 ke game 2 ya. Seberapa mampu mereka menemukan solusi dari apa masalah mereka di early game tadi. Untuk di game yang pertama terutama. Oke, kita bisa menyaksikan duo prot-prot ternyata begitu kuat. Mampukah Favian dan kawan-kawan membalikan keadaan ataukah 2-0 tanpa balas? So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Ternyata hero power ini yang tetap coba untuk dimanfaatkan oleh tim Liquid ID. Tidak peduli terlalu banyak magic damage, masih tetap cukup physical damage-nya mungkin dengan ada Khalid yang dibawa juga. Yes. Dan Widdy ini sepertinya dari tadi kalau kita ngelihat duo mid lane-nya, Widdy kayak sempat tertekan dan kayaknya kalah nih dari match-up-nya. Mungkin malahan sekarang kayak mau di force gitu loh untuk Khalidnya dengan flicker. Karena selama Khalid masih ada flicker harusnya masih bisa bermain secara ofensif. No, Iron. Udah nggak ada lagi kita lihat kali ini dari Purify dan Erlan. Oke, flicker yang hampir saja membuahkan hasil tapi it's okay, no problem. Masih menunjukkan kualitas dari agresivitas yang dimiliki dari seorang Erlan. Yes, ngasih pressure juga ya. Tapi terlihat bahwa Erlan juga cukup pede. Dia membawa sebuah festival of blood di sana. Wow, tapi kalau bisa dibilang lagi-lagi ya, Erlan ingin mempertahankan laningnya. Dia benar-benar fokus untuk gimana caranya nggak kalah dari seorang Iron Shiki. Aku malah penasaran Iron Shiki dengan Weapon Master ya. Dia mau main offensive full damage. No way, first blood. Yes, kill. Kayak di tangan dari seorang Albert. Kondisi berbeda langsung dengan poin kill yang cukup mahal. Yes. Dan membuat rotasi dimiliki dari seorang Favian. Harus banget dapetin poin kill di arah yang lain. Kalau enggak, rugi banget. Dan ini adalah percobaan kedua dengan membawa ke arah Selena yang sejauh ini di MPL Philippines dan bahkan yang ini pun masih 0% win rate-nya. Yes. Tapi tentunya kita bisa menyaksikan kalau misalnya dengan Selena aja mereka tuh masih sangat kuat. Tapi Yeskiel harus sadar, boost ini belum dia pegang dengan trap-nya. Kalau nggak ada vision, dia nggak boleh gerak kalau nggak ada informasi dari Widdy. Ini cukup berhati-hati tentunya ya sekarang ya dari tim Liquid ID. Dan terlihat di area turtle-nya setup 4 pemain dari EVOS sudah mulai dilakukan. Oke, dengan ada satu buah lele, Widdy masih berada di level 3, belum ada dengan range set permasukan dari tim EVOS. Coba take out terus turtle, udah ke belakang, dengan seorang Widdy. Tapi nampaknya Favian bernyanyi di depan sana. Regi akan coba untuk mengejar kembali di mana Favian berada. Avatar of Guardian, for nothing. Yes. Tidak ada yang bisa didapatkan dari Avatar of Guardian dan bahkan lihat di sini Natsuko hampir bisa mendapatkan solo pick up terhadap seorang Yeskiel. Hampir ya, tapi wow, invade. No, di invite? Really? EVOS terlalu berani untuk mencoba untuk mendaprak ke arah belakang. Perpasukan dari tim EVOS sadar kalau Widdy masih berada di level 3. Albert akan coba untuk mundur. Dan pasukan dari tim EVOS mereka harus mundur mendadak. Aran sudah mulai datang, Regi akan menjadi poin kill tambahan dan itu dia. Terlalu mendapatkan poin kill tambahan, memaksakan kanan Albert akan dengan shutdown. Itu dia yang sudah sempat kita bilang. Mereka terlalu memaksakan keadaan. Wah, ini dalam banget dan akhirnya dari tim Liquid ID mereka respon walaupun memang keadaannya Widdy masih tertahan di level 3 tapi Badang yang siap juga untuk bisa memotong jalan pulang dari EVOS, bro. Overextend ya. Iya. Tapi terlalu lama sih di situ emang beneran. Gak baik banget dari mulai pertama dia invite dan dia masuk ke dalam. Itu udah pasti akan menghancurkan dari EVOS sendiri. Ya mungkin idenya kayak mereka bener-bener gak mau ngasih ruang buat Favian kali ya. Tapi ternyata Favian malah membuka ruang baru. 1 poin kill, 2 assist. Ini bakal menjadi modal yang lumayan oke buat Liquid. Ini kejadian seperti ini berarti udah 2 kali kita lihat ya. Tadi dan ini. Oke, di game 1 dan di game 2. Ya, sudah bedanya kayaknya lebih di goldnya sih. Sekarang goldnya masih 50-50 kan. Iya betul. Masih bisa swing ke arah Liquid, masih tarik-tarik kan. Masih menunggu ganking dan juga setup di area turtle. Apalagi turtle ini di bagian top lane nih, menarik. Karena Erlan terlihat lebih mendominasi dibandingkan dengan Iron Shiki. Iya, so far terlihatnya seperti itu ya oleh. Yes, dan mencari lagi informasi kemudian dari Widdy-nya juga dan belum ada bantuan. Wop, satu Widdy. Lihat di depan sana 1 poin kill Widdy. Flicker dari Natsuko ternyata mendapatkan 1 buah hasil yang sangat mahal. Karena mereka langsung akan mendapatkan turtle. Favian mencoba untuk berdansa, one by one situation. Lele berasal dari seorang Albert. Tapi kali ini dengan soul server dan juga trap yang terlihat oleh seorang Albert. Membuat Yeskiel tidak ada vision sama sekali. Wah, ini direlain tapi team fight kembali terjadi harusnya. Dikejar. Oh jangan. Kembali lagi, berarti kesalahan yang ketiga kalinya. Dan ingat, small mistake
akan menjadi big mistakes. Ya, dan kali ini udah mulai ditanggulangi ya dari segi hype-nya juga. Mereka nggak mau terlalu over lagi. Tapi kalau ngelihat dari bagaimana zoning out yang dilakukan oleh Ki, ini ngebuat juga dari Favian sulit untuk bisa masuk ke backline dari EVOS. Ya, ini benar-benar kayak tertutup juga terutama karena ada Ki dengan kaca. Jadi sekalipun mau melakukan serangan yang menuju ke area belakang seperti Natko mungkin targetingnya bakal bisa di-deny dengan cara nggak langsung. Di sini di mana Erlan agak cukup berbahaya. Informasi yang terdapatkan Widhi tidak ada lagi kali ini dengan kondisi dari Quicksand Guard. Itu informasi cukup mahal, Profesor. Iya, dan kayaknya mau di-force di bagian top lane karena lihat gerakannya semuanya ke top lane. Oke, lihat di depan sana dari KYY. Mereka coba untuk membuka vision para pasukan dari tim Liquid ID. Mereka mencoba untuk mempertahankan top lane-nya. Belum ada turret yang hancur ya. Dengan boost juga dari 2 turtle, goldnya sebenarnya nggak terlalu jauh perbedaannya nih, Prof. Wah, tapi baik lagi sih karena udah di atas menit yang kelima, otomatis junglernya akan dikasih farm di bagian bottom lane. Oh, tapi ternyata lihat Chronodes dengan ada Summon Force. Teman sana berpasukan dari tim EVOS. Harus mundur mendadak. Informasi yang didapatkan tidak ada Summon Force. Membuat para pasukan dari tim EVOS harusnya bisa melakukan invasi dari top lane. Oke, masih terbilang cukup aman juga, clear. Dan juga pressure balasan yang diberikan oleh RNCK terhadap Erlan. Dan sejauh ini ya poin killnya masih trade imbang aja. Cuman perbedaannya dari segi objektif turtle yang memang dikuasai sama EVOS. Dan sekarang pergerakannya sudah mulai terjadi keramaian ke arah top lane terus-terusan nih. Ya pasti sih geraknya ke top lane terus ya. Agar Iron tidak mendapatkan ruang yang cukup dan... Wow. Iron, be careful itu panas dalam. Kita lihat para pasukan dari tim EVOS terlalu sakit. Memberikan satu damage yang sangat-sangat panas. Yang mereka sepertinya harus coba perhitungkan. Dan kalau ini terjadi di area mid game, ini juga bahaya untuk sisi dari seorang Granger tersebut loh, Profesor. Ya karena mau gimana pun kalau kita ngomongin soal Granger sekarang, apalagi udah mendapatkan Death Sonata, poke damage-nya akan sadis banget dari jauh. Dan ini bakal jadi perfector loh. Oke, lihat apa? Berhasil menghindari 2 invasi yang diberikan para pasukan dari tim Liquid. Dengan apa terapkan dia lihat bisa not point dan Favian. Aran ter-take down. Mencoba untuk mendapatkan pertukaran di depan sana, belum ada. Dan 1-by-1 situation! Erlan take the game! 1-0 dan ternyata Erlan gagal untuk menyelamatkan dirinya. Itu ada pergerakan yang semaksimal mungkin. Tapi dengan Erlan 1-by-1 situation menunjukkan kualitasnya. Doma mungkin dulu gak punya waktu yang banyak untuk bisa bersinar. Tapi Erlan kali ini berbeda. Yes, itu dia. The real adu mekanik yang terjadi dan keuntungan di-convert lagi sama EVOS. Walaupun memang pertukaran antara kedua belah gold laner terjadi, tapi outer middle turretnya hancur. Ya jujur EVOS lebih unggul sih untuk sekarang. Mereka dapat mid lane juga kan. Oke, lihat di depan sana KYY terperangkap, tapi target utama mereka menuju ke seorang KYY nampaknya gagal mendapatkan kill yang maksimal. Karena para pasukan dari tim EVOS mereka mencoba kembalikan kembali keadaan. Ke atas Red Sonata gagal mendapatkan 1 point kill. Arbor terperangkap dan finally tim Liquid bangkit dari keterpurukan. Dan untuk terlihat di game kali ini cukup seimbang ya. Tarik-tarikan dari segi goldnya, punishment demi punishment yang dilakukan juga. Dan bahkan keuntungan dari EVOS yang sempat mereka pegang ini lumayan tercuri sekarang. Iya, tarik-tarikan lagi untuk goldnya. Kayak game ini jadi 50-50 tapi Favian sudah mendapatkan Holy Crystal. Iya, ini menandakan bahwa ini akan menjadi generasi perang mid game yang mematikan sekali. Lihat, itu damage ke Ki. Itu ke Ki ya? Itu ke Ki. Wow, ini kita lihat 1-by-1 situation memang Iron kalah di area top lane. Tapi membuktikan kalau misalnya itu langsung ditukar abis. Lihat, ditukar abis-abisan dengan turret dan juga orange buff. Itu mahal loh. Wow, Natsko. Tembakan, peringatan. Nah dengan Hatata, Death Sonata di depan sana. Profesor dan juga Aul. Kayaknya mereka udah mulai harus siap untuk melakukan invasi terhadap jungle sih. Iya, dan tim Liquid ID juga kayaknya mereka udah bakal bermain stick 5 man ya. Ngeliat dari Iron Chicken-nya yang juga udah join the fight nih, Prof. Dan ini bakal ngebingungin buat Natko sih. Tugas dia bakal nge-cover Erlan. Atau dia bakal Eternal Guard dengan offensive. Karena Widhi most of the time dia pasti bakal ganggu gold laner musuh. Iya, Target dia pasti bakal ke Erlan sekarang. Gua sih kalau gua jadi Erlan, gua tetap akan jaga jarak. Karena biarkan aja Natko itu fokus untuk bisa ngajar lanernya tim Liquid ID. Karena kalau Widhi tanpa ada following up itu akan menjadi sia-sia kalau lu jupin. Oke, dan Raging Sandstorm buat defense tadi sudah ter-trigger juga. Harusnya ini akan menjadi informasi. Mahal. Dan Lord bakal langsung Really? all-in. Really kita lihat di depan sana. Regi telah memberikan informasi. Albert terperangkap dengan Summon Force. Regi masih bisa bertahan termasuk dari tim EVOS. Avatar of God-nya tidak berhasil mendapatkan apapun. Tidak ada team fight tambahan. Widhi di depan sana terperangkap dengan zoning out yang terjadi. Kay memilih untuk mundur.
Regi Wow. kembali. Kayaknya Regi udah mulai harus mikirin si targetingnya siapa. Iya. Dan tadi aku nggak ngeliat Regi mendapatkan target yang maksimal loh. Wah, dan ini juga keputusan sepersekian detik yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Gila ya. Dari Albert yang dipegang sama Widi, walaupun tanpa Raging Sandstorm, mereka langsung commit all in terhadap Lordnya. High risk, high reward ya. Aha. High rewardnya mereka dapat Lord, memperpanjang nafas, 2000 gold lead. Tim Liquid ID tinggal maksimalin gimana potensi keunggulan mereka, biar mereka bisa convert nantinya jadi objektif-objektif tambahan seperti base to rapid. Ya. Ini yang sekarang masih berdiri kokoh dari EVOS. Ya, dan diam-diam juga ya kita lihat level dari Favian ini unggul. 2 level tadi dia di atas dari Albert. Walaupun Joy keadaannya dengan- tadi under ya. Joy dengan farming tercepat ya. Iya. Favian dari musim lalu juga tiba-tiba mengejutkan banyak pihak. Tapi ya lagi-lagi, Albert juga masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan level 15 agar nanti battle retribution-nya lebih seimbang. Tapi ini dia keseruan yang luar biasa dari kedua belah tim. Dengan bahkan Lord yang sudah dimiliki para pasukan dari tim Liquid ini nggak mampu menyentuh ke arah base turret. Masih berdiri kokoh. Dan yang mungkin harus diperhatikan adalah Regi. Balik lagi kalau dari EVOS ya. Regi target dia mau kemana? Dia kalau misalnya main di front laner, dia nggak bakal kuat. Damage magical dari Iron dan juga Favian itu terlalu sakit. Ada baiknya sekalian dia ke backline. Dia Iya. cari di mana Yehezkiel, dia cari di mana Iron Siki sekalian. Iya, Maksudnya pertukaran 1 buah point kill itu worth it. Dan Vengeance-nya juga nggak nyelamatin dirinya ya. Tadi terlalu banyak. Bukan defensif. Ya apalagi kan targetnya kalau misalkan Selena kan bakal nge-force flicker, backline mereka juga jadi lebih aman kan. Natko dan Erlan bisa lebih maju tentunya di positioning. Iya, karena Nggak perlu mereka takut sama Rongnya. karena ke distract. Jadi flag. Masih kembali tenang dari Land of Dawn sejauh ini juga. Penguasaan dari segi map sekarang lagi dipegang sama tim Liquid ID. Dan kebetulan dalam 1 menit ke depan juga Lord akan segera muncul. Iron Siki sekarang udah selesai dengan Holy Crystal-nya. 3 magic damage yang Gila. masif nih. Ya, Sakit pasti banget sih. nih, Ul. Pasti apalagi ada Wishing Lantern kan. Aha. Ini Ki udah pasti bakal jadi korban. Regi juga sama. Walaupun mungkin masih dalam proses ya untuk mendapatkan item-item selanjutnya. Tapi jujur ini bakal sedikit menyakitkan untuk magic damage-nya. Karena Holy Crystal-nya udah ada 2 kebetulan. Oke, 2 ya Holy Crystal ya. Walaupun semuanya ada tough boots. Dan sepertinya masih belum ada item defensive magic yang mumpuni. Radiant armor aja yang ada di tubuh dari Ki. Waduh, abis itu dia mainin, ada salah satu yang mainin jenis One. Kelar sudah bareng itu. Biasanya Selena Genius One ya. Iya. iya. Kita tinggal tunggu aja siapa yang punya jenis One kali ini. Oke, belum terlihat karena Glowing One dulu yang menjadi priority untuk Yehezkiel-nya. Dan terlihat bagaimana kali ini pressure yang harus diterima oleh EVOS. Mereka harus lebih berhati-hati lagi karena Selena dalam keadaan unggul ini bakal semena-mena banget untuk bisa ngelemparin arrow. Map dan vision-nya benar-benar menguntungkan untuk dia. Jadi Yehezkiel harus maksimalin dulu nih. Bagaimana semua trapping yang nantinya memungkinkan untuk dia gunakan, Favian. Oke, lihat dari sana Yehezkiel memberikan damage yang cukup banget. Tapi lihat seorang Regi membuat Favian segera full mode karena belakang tabrak following damage. Regi sangat sudah tertahan. Menjadi point kill tambang karena bagian tidak. Regi masih bertahan tapi lihat. Oh my god, padang! Aran mau mengganggu 54 dengan maksimal. Sebagai Iron Siki di depan sana segera otomat. Albert pun termakan. Permasukan dari tim EVOS. Mereka kehilangan momentum. Dan Favian mencoba untuk melakukan sedikit backstab. Yang tidak harus dilakukan dan dilepaskan. Karena target utama mereka itu adalah Lord. Aran, what a play from Aran. Aran bukan nyari minion, sekarang Aran cari orang. Aran Lagi. cari orang dan bahkan lihat KYE semangat dengan sangat mudah. Magical damage tanpa ada counter sama sekali. Para pasukan dari EVOS kehilangan Lord untuk kedua kali. Wow, the real momentum Aran. 4 pemain yang diperangkap menjadi kesempatan untuk tim Liquid ID menggedor kembali defensif dari EVOS. Itu Henki nggak gerak sama sekali loh. Gak Asli. gerak sama sekali. Hengki. Walaupun dengan tough boots ya padahal. Tapi dia nggak gerak sama sekali. Efek mini stun yang sangat annoying dari Badang. Yang tentunya bisa stacking dengan mudah dari Thunderbelt. Otomatis 2 lini depan dari tim Liquid sangat-sangat memumpuni. Untuk bisa memberikan ruang bagi Iron Siki. Yes. Dari tadi Iron Siki bebas banget untuk mendeliver damage. Iron Siki bahkan nggak ada sama sekali ketakutan untuk dia nggak masuk. Dengan kondisi berdekatan seperti itu aja, Iron buka samaan force loh tadi. Iya, Albert di depannya. Dia Gak ada dash urusan. dari tadi. Gak ada urusan. Dia gocek pokoknya. Ya dia pede dengan Purify-nya dan dia juga percaya dengan adanya 2 frontliner atau initiator juga nih. Kombinasi antara Widi dan juga Aran. Dan sekarang tim Liquid ID mereka akan manfaatkan 1 Lord in Hands yang sudah berjalan dan mulai masuk ke arah base turret di top lane. Oke, clear sudah dilakukan di area mid lane. Dengan ada control laning yang sangat bagus yang kita lihat dari tim EVOS.
membuat sepertinya Lord kali ini akan segera cepat selesai. Nah, para pasukan dari tim EVOS mereka berhasil menyelesaikan Lord. Tamara best Duran, Avatar Guardian Fnatic. Lihat wasanya Joey KYY. Dengan damage yang terlalu besar mereka tidak bisa mempertahankan diri mereka. Tapi lihat flicker dilakukan YSKL ke arah belakang. Menghindari damage dengan seorang Erlan. Tapi nampaknya pertukaran 1 untuk 2 masih terlalu worth it untuk Liquid. Mencoba melakukan endgame. Dan Fabian! High Mechanical Player Liquid bangkit dari kekalahannya dan berhasil membawa ke game yang ketiga. Dan sang kuda menolak tunduk di hadapan sang macan.